Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Banjar. Bagaimana kabarnya Bu Rindu dan Pak Agus hari ini? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 23. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Pak Banjar berperan sebagai pengamat, Pak Agus sebagai coach, dan Bu Rindu sebagai coach. Pada proses coaching ini, hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalannya alur tirta, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Tahapan tirta meliputi apa saja Pak Agus? Kira-kira masih ingat? Ya Pak, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Betul Pak Agus, mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Agus dan Bu Rindu, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Pak Agus. Sebelum kita melanjutkan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Agus? Ya Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi ada 3 ya kompetensi coach yang akan dikembangkan Pak Agus, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Agus? Baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Oh iya Pak, jadi kompetensi kehadiran penuh ya. Menurut Pak Agus, kira-kira apa indikator tercapaian kompetensi pada kehadiran penuh yang Pak Agus inginkan? Ya, harapan saya dengan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu bisa mengarahkan coach Bu Rindu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari Bu Rindu sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach, ya Pak. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus dan Bu Rindu untuk melaksanakan proses coaching. Ya, terima kasih Pak Banjar atas kesempatan yang diberikan. Oke, kita langsung saja ya Pak Agus. Baik, Bu Rindu, kita akan masuki tahap observasi Bu ya. Ya. Selamat pagi Bu Rindu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Bapak. Bagaimana sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Kira-kira ada cerita apa ya dari Bu Rindu ini? Kok terlihat agak murung? Iya Pak, saya merasakan sebuah keresahan nih di kelas saya. Ada beberapa siswa saya di kelas cenderung terlihat mengantuk. Apalagi ada yang sampai tertidur Pak saat pembelajaran, terutama siswa yang duduk di belakang. Ketika saya memberikan materi kepada anak-anak, sebetulnya awalnya antusias, namun anak-anak yang di belakang kayaknya kelihatan kurang bersemangat Pak. Bahkan ada yang terlihat mengantuk saat diberikan tugas, malah anak-anak yang duduk di belakang itu sampai ada yang tertidur, walaupun saya sudah tegur berkali-kali. Berarti dalam pembelajaran di kelas Bu Rindu, ketika penugasan anak-anak yang duduk di belakang tidur Bu ya, walaupun sudah ditegur. Nah, dari percakapan kita ini nanti apa yang menjadi harapan Bu Rindu? Ya, saya mengharapkan sih Pak dari proses coaching hari ini saya menemukan solusi nih Pak, agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan semua siswa anak-anak hadir secara penuh, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Oh, jadi begitu ya. Baik, menurut Bu Rindu, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut tertidur di saat ada tugas? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Pak, karena sebagian besar saya menggunakan metode ceramah dan tugas kelompok sih Pak. Mungkin suara saya kurang terdengar atau tulisan saya terlihat
tidak jelas gitu untuk anak-anak yang duduk di belakang, sehingga anak-anak yang duduk di belakang tadi itu menjadi bosan dan akhirnya mengantuk. Saat penugasan, anak-anak yang ngantuk tadi itu tidak mengerti mungkin ya bagaimana cara mengerjakan tugasnya, sehingga mereka malah tidur, Pak. Betul, Bu. Anak-anak yang tidak mendengar penjelasan ibu dan tidak jelas melihat tulisan ibu di papan tulis, mungkin ya kemungkinan besar tidak memahami materi, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Sehingga ketika diberikan tugas ya malah tidur karena tidak tahu bagaimana mengerjakan tugas tersebut. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Burinu kembali menjadi fokus dan kondusif dengan pembelajaran itu? Iya ya Pak, menurut saya mungkin saya harus melatih suara saya agar terdengar lebih jelas, dan saya juga akan menghampiri murid yang duduk di belakang dan menanyakan apakah penjelasan saya bisa dipahami oleh mereka atau tidak. Mungkin sesekali saya juga akan meminta mereka bertukar tempat duduk Pak, supaya mereka bisa mengetahui dan saya juga bisa mengobservasi mereka tuh mengantuk karena duduk di belakang atau ada penyebab lain. Ya betul, kalau itu saya setuju Bu. Karena dengan cara seperti itu, ibu juga bisa melakukan evaluasi terhadap pemahaman murid tentang materi yang disampaikan, sehingga ya kelas ibu bisa menjadi lebih kondusif. Begitu ya Bu. Nah, tadi Bu Rinu mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Rinu, anak-anak yang duduk di belakang sering terlihat mengantuk. Kira-kira apa yang membuat Bu Rinu berpikiran bahwa anak-anak tersebut mengantuk? Iya Pak, karena saya memang menyaksikan sendiri di kelas dan melihat hasil tugas yang mereka kerjakan, bahwa anak-anak di kelas ini banyak yang kinestetik sepertinya Pak, atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya. Mereka tidak bisa diam dan tidak bisa hanya mendengarkan penjelasan. Selain itu, mungkin suara saya kurang jelas didengar oleh murid yang duduk di belakang Pak. Betul. Ya memang anak yang kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Nah, bisa jadi suara ibu lebih jelas mendengar anak-anak yang duduk di belakang, lebih memperhatikan penjelasan ibu. Iya Pak, malah pada saat mengerjakan tugas ada yang sampai tertidur Pak. Iya Bu. Nah, menurut Bu Rinu, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Rinu itu seperti apa sehingga anak-anak itu tidak sama? Ada yang fokus mendengarkan penjelasan ibu sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan ada murid yang terlihat mengantuk dan kesulitan mengerjakan tugas. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa aja sih Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan kok untuk mereka maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju presentasi selalu saya tunjuk anak-anak yang duduk di depan Pak, karena mereka terlihat memahami penjelasan yang saya berikan. Oh begitu ya Bu. Ya memang betul. Kegiatan Bu Rinu seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik. Namun sepertinya masih kurang efektif karena yang tampil ke depan ya hanya anak-anak yang di depan saja Bu. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku materi layanan bimbingan dan konseling dari pemerintah sih Pak, link-link pembelajaran dari YouTube. Selain itu saya juga menggunakan sumber belajar lain yang berisi materi seperti ice breaking, itu yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda Pak. Itu saya setuju Bu, itu bagus sekali ya Bu Rinu, tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa lebih bervariasi ya Bu, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah selain itu sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide yang lain yang bisa Bu Rinu munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya Pak, solusinya mungkin saya akan melatih suara saya agar lebih jelas didengar oleh mereka, dan meminta mereka bergantian posisi duduk Pak, dan menuntun mereka untuk mengerjakan tugas. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan juga disertai dengan alat peraga. Ya, itu bagus Bu, bagus sekali ya, saya setuju. Nah untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Bu Rinu gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang duduk di belakang dan terlihat kurang fokus dan menghindari dia mengantuk Pak, supaya bisa menjadi lebih fokus memperhatikan penjelasan saya. Kemudian saya juga akan menyiapkan serta memberikan kebebasan untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan agar mereka tidak bosan, serta penggunaan media belajar yang lebih bervariatif. Saya juga akan meminta mereka bergantian posisi duduk dan membuat kesempatan belajar bagi siswa bergantian. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan mereka. Begitu Pak kira-kira? Ya, saya setuju dengan strategi yang Bu Rinu terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa.
Nah, kira-kira apa nih strategi Bu Rindu akan dilaksanakan? Secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh ya, kira-kira ada keterlibatan orang lain nggak dalam melaksanakan strategi ini selain Bu Rindu dan murid Bu Rindu? Ya ada Pak, saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat pembelajaran yang menarik seperti Pak Banjar ya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid saya ini sangat beragam Pak. Baik, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran mungkin bisa menambah kekuatan bagi Bu Rindu. Nah, kira-kira sekarang buat Bu Rindu untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau di atas 80% siswa bisa fokus dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa saya katakan pembelajaran saya berhasil Pak dengan strategi yang baru tadi. Bagus, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Rindu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber-sumber belajar dan media sesuai minat, dan juga membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Saya juga akan melatih suara saya jadi lebih terdengar oleh siswa, Pak. Baik, itu saya setuju Bu. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Rindu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran, Pak, dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, Pak. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan? Ya, itu yang bagus Bu, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Rindu, secara tidak disadari Bu Rindu sudah mendapatkan solusi ya untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Rindu bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi saya tunggu Bu ya hasil dari rencana aksi Bu Rindu. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya Pak. Ya, terima kasih Bu Rindu. Saya kira cukup ya untuk latihan coaching hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Banjar selaku server. Baik, terima kasih Pak Agus selaku coach dan Bu Rindu sebagai coaching. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Agus sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan Pak Agus tadi. Rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Pak Agus yang akan metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus. Bagaimana perasaan Pak Agus setelah melakukan percakapan coaching ini? Ya, perasaan saya senang Pak ya, karena tidak disadari atau tidak disadari Bu Rindu sudah menceritakan permasalahannya dan Bu Rindu sendiri juga mendapatkan solusinya Pak. Oh ya, kemudian pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana? Pak Agus? Ya, sudah terlaksana Pak. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi dengan Bu Rindu sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajarannya di kelas. Di antaranya melatih suara agar lebih jelas, kemudian membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Agus, terima kasih atas percakapan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Agus hari ini dengan Bu Rindu hari ini dapat berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga pada observasi ini saya akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Banjar, terima kasih.